Jehovah Nissi, Kau panji kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kau Allah Immanuel. Jehovah Shammah, Kau Allah yang hadir di sini. Kami percaya Kau Allah yang hadir di sini. Kau panji kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kau Allah Immanuel, selalu menyertai. Jehovah Shammah, Dengan segenap hati kami, yang hadir di sini. kami katakan Jehovah Nissi, Engkau panji kemenangan kami. Kemenangan kami. Jehovah Rafa, Kaulah penyembuh yang sejati, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Semuanya siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Siap. Semuanya bergembira? Amin. Mari kita goyang dan berdansa buat Tuhan Allah kita. Pergi ke rumah Tuhan.
Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Kami mengucap syukur, Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengerti kami. Berbicaralah Engkau, Tuhan. Kiranya firman menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Bukan berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Seringkali kita dihadapkan oleh situasi saat kita berkata, Tuhan, mengapa ini menimpa kami? Mungkin saat kita berkata bahwa Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau mengizinkan peristiwa ini dan itu terjadi? Ada kalanya kita mencoba untuk lari dari semua kenyataan. Tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tuhan, terima kasih. Kami sadari bahwa kami tidak pernah bisa lari daripada-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu
dahsyat kuasa-Mu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Ya Tuhan, Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan dengan segenap hati, ya Tuhan, Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah Maha tahu. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Mendekat, bawaku mendekat. Bawaku mendekat. Mendekat padamu. Bahkan kalau Tuhan, Engkau tidak menarik kami, membawa kami mendekat padamu, maka tidak pernah bisa kami dekat dengan Tuhan. Bahkan semua daya kami, semua upaya dan usaha kami untuk mendekat padamu, semuanya sia-sia kalau bukan Tuhan yang tarik hidup kami. Ini doa kami, Engkau yang Maha tahu Tuhan. Bahkan tidak pernah tercetus dalam batin kami, Tuhan sudah tahu semuanya. Apa yang kami rasakan, bahkan yang tidak kami sadari, bahkan tersembunyi paling dalam di alam bawah sadar kami, Tuhan Maha tahu. Engkau bicara, firman-Mu yang bekerja masuk dalam hidup setiap kami. Engkau yang Maha tahu dengan semua kebutuhan, keperluan, bahkan yang paling mendesak sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, Engkau karib kami yang sejati. Ajari kami untuk mengerti hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami dipuaskan di kesempatan pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kabar luar biasa, amin. Shalom artinya damai di dalam dan damai di luar. Masih ingat kemarin shalom artinya kekuatan yang menghancurkan otoritas yang merusak hidup kita, amin. Setiap kali kita berkata shalom, ada damai ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita, amin semuanya. Ada angka di belakang saya, angka berapa itu? Angka 2, betul. Belakangnya 2. Bacanya berapa? 2 dan 1 bacanya 21. Oke. Tenang dulu semuanya supaya kita bisa tidak ada yang terganggu. Mungkin nanti kalau perlu ada yang bantu di belakang ya. 21. Ini bukan umur ya. Kalau umur 21 sudah cukup usia. Cukup usia untuk apa? 21 itu sebuah ukuran bobot. Apa? Bobot, berat. Suatu hari seorang dokter dia bikin penelitian.
Apa itu penelitiannya? Kurang lebih 12 pasien ditunggu meninggal. Dia tunggu meninggal. Setelah meninggal apa yang terjadi? Wah, pinter ya, saudara. Rohnya naik. Melayang ya, naik itu. Terus ditimbang sama dokternya. Jenazah ditimbang. Setelah ditimbang, kurang beratnya. Katakanlah ester 100 kg. Wah ya. Tiba-tiba jadi 99, berapa? 79 alias 21 gramnya lenyap. Satu pasien, sekian belas pasien sama semua. Penasaran Pak dokter ini, Pak namanya adalah McDougall. Dia kumpulin anjing-anjing yang hampir meninggal. Kalau anjing meninggal atau mati? Mati ya. Anjingnya, 15 anjing dikumpulin. Kemudian peneliti lain, binatang yang lain, mencit atau tikus-tikus kecil mati diukur sama beratnya. Manusia 21 gramnya lenyap. Apa itu? Dia bikin simpulan, oh ini jiwa manusia. Heboh dunia kedokteran. Wah enggak mungkin toh. Mereka jelaskan secara sistematik. Kalau tubuh meninggal ini membeku begini dan sebagainya. Jujur saja kita sudah berkali-kali ngurus jenazah. Biasanya kalau orang wafat ya lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Berat loh. Tapi kalau at that moment, saat itu juga meninggal, Pak McDougall ini menemukan lebih ringan 21 berapa? Gram, bukan kilo ya, gram. Pertanyaannya itu berat apa? Kalau berdasarkan penelitian beliau itu soul atau jiwa. Jadi jiwa kita beratnya berapa? 21 gram. Laku enggak dijual? Emas 21 gram lumayan. Jiwa kita nanti mau belajar. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar 21 gram itu apa sebetulnya ya. Yuk sama-sama buka di 3 Yohanes. Belum kita buka 3 Yohanes, yuk kita buka dulu Matius 26. Matius 26. Sudah ketemu Matius 26? Ayat yang ke-30 sampai 35. Judulnya apa itu? Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu apa? Semua. Sekali lagi dilihat. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, mereka akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawabnya. Perhatikan jawabannya. Biarpun mereka semua. Baca sekali lagi. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tuhan ini kasih warning. Kasih apa? Warning, peringatan. Nanti kalian semua tergoncang imannya. Yang di sini sekian puluh ini tergoncang imannya. Terus Petrus, ya, perhatikan ini. Petrus ini bukan
orang yang sebetulnya cari muka. Kalau di Jawa Tengah bagian selatan dekat samudra itu mereka punya istilah budaya itu blokosuto. Ngomongnya blak-blakan apa adanya. Orang blak-blakan ngomong biasanya tidak main muka, tidak cari menjilat sana sini, tidak, ngomong apa adanya. Perhatikan Mas Petrus ini berkata apa adanya. Ini bukan dia lagi mau menjilat Yesus, memang itu keluar di hatinya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Loh, Tuhan ngomong, Anda, kamu 3 kali nyangkal aku. Petrusnya masih gak terima. Dia ini tidak terima bahwa dia akan menyangkal. Apa yang dijawab? Ini lebih kejam lagi omongannya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau Yesus, aku tak akan menyangkal engkau. Kenyataannya apa? Menyangkal enggak? Nyangkal. Habis itu Petrus ngapain? Sedih. Saya yakin, seyakin-yakinnya, itu hari itu Petrus ngomong itu keluar dari hatinya. Aku ini sayang dengan Tuhan. Apapun yang terjadi mereka mengkhianati, aku enggak. Tapi tiba-tiba tidak sampai nunggu sekian hari. Itu durasi intervalnya cuma sekian jam. Berapa nyangkalnya? 3 kali. Dia syok. Kok bisa responsku seperti itu? Kalau Yudas kan jelas. Memang dia, istilah saya punya istilah tuh dalemannya, infrastrukturnya ini memang jahat. Tapi Petrus ini jujur apa adanya. Tapi kok tiba-tiba ketika dibentur situasi yang sulit, dia jadi pengkhianat. Hari ini kita mau belajar teman-teman. Yuk kita buka 3 Yohanes. Jadi 3 Yohanes itu bukan kitab Yohanes setelah Lukas ya, tapi surat 3 Yohanes itu hanya ada 1 pasal saja. Ayat yang pertama. Yohanes nulis surat. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ini doanya seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dia bilang sehat, dia bilang jiwamu baik-baik saja. Kalau sehat berarti apanya yang sehat? Lagi tuh. Kemarin saya ketemu seseorang lagi goreng kecipratan minyak panas. Kemudian jarinya luka. Yang sakit apanya? Jarinya. Jari bagian dari tubuh. Jadi kalau orang bilang sehat ya, yang sehat itu apanya? Tubuhnya. Tapi Yohanes berkata juga sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti tubuh dan jiwa itu beda. Hari ini kita mau lihat masing-masing ya, jiwa kita seperti apa modelnya. Ada satu buku yang ditulis hamba Tuhan, bagus judulnya itu, The Dark Side of the Soul, sisi gelap dari jiwa. Simbolnya ular gambarnya itu. Dia bilang, kalau kamu ngerti dirimu yang kayak apa itu, selalu ada sisi gelap dalam jiwa manusia. Itu buku membuka banyak hal sebetulnya. Nah sekarang kita lihat sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. I pray that you may prosper in all things. Prosper itu artinya limpah. Sama-sama katakan limpah. Limpah itu tidak mepet, tapi bahasa Jawanya turah-turah. Banyak sekali, limpah. Nah kalau tubuh kita limpah dengan kesehatan, berarti selalu sehat. Kalau jiwanya limpah, nah nanti kita akan lihat. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, just as your soul prospers, sama seperti jiwamu limpah juga. Nah dalam bahasa Yunaninya,
Kenapa Pak pakai bahasa Yunani ya? Karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis skripnya pakai Yunani koine zaman dahulu kala. Itu pakai kata jiwa itu psyche. Yuk sama-sama katakan psyche. Perhatikan huruf yang di sini. Ini dipakai oleh teman-teman di Fakultas Psikologi. Warnanya ungu juga. Berkata ungu warna ketenangan. Dan artinya psyche itu jelas. Apa itu? Jiwa atau soul. Tapi psyche juga artinya itu sebuah atau seorang individu. Jadi kita ini psyche. Setiap kita ini psyche. Selama kita hidup loh ya, psyche. Nah sekarang kita mau tengok nih apa itu psyche teman-teman. Ada 3 hal sederhana saja. Yuk sama-sama katakan yang pertama, pikiran. Belum semua, pikiran. Jadi kalau kita lagi mikir sekarang jam 9.38, aduh sudah lapar sekali ini mikir, lama sekali ini makan siangnya, habis ini masih baca Alkitab lagi, nanti kalau ngantuk diteriakin sama Om Topo lagi. Nah, mikir kan, berarti yang aktif mana kita, tubuh atau jiwa? Jiwa, ya kan? Tubuhnya ngirim sinyal, kerucuk, lapar ya kan? Oh lapar ini, jiwanya mikir. Jadi yang pertama, jiwa itu pikiran, ini pikiran. Yang kedua, ada yang namanya perasaan. Perasaan tuh macam-macam ya, banyak sekali ya. Misalnya, wah Kak Eva pagi ini begitu cantik jelita, seperti putri Indonesia. Ya kan memang putri Indonesia, bukan putri Vietnam ya kan. Senang berbunga-bunga. Tapi misalnya, kita ketemu orang, sudah lama ketemu, loh kamu kok masih hidup? Bau lagi. Nah itu rasanya sakitnya tuh di sini. Itu berarti perasaannya terluka. Kalau kita lagi merasa senang, sedih, bahagia, takut, berarti yang aktif apa? Perasaan, itu jiwa. Yang ketiga, kemauan. Sama-sama katakan, kemauan. Hehe, papi, udah lama enggak jalan-jalan ya papi ya. Hehe, udah lama enggak ada tamu papi. Hehe, Om Sam itu papi. Itu kayak apa? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, itu banyak sekali. Kemauan ya kan? Itu kemauan, berarti bagian dari jiwa. Jadi 3 hal, apa itu? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Gampang toh? Jadi 3 hal ini itu adalah yang membentuk jiwa kita. Pak, kalau dihilangi salah satu bisa enggak? Bisa enggak kita menggoreng nasi goreng tanpa nasi? Bisa? Bikin nasi goreng tapi enggak pakai nasi? Yaitu namanya minyak goreng kan, minyak atau ditumis sama bumbu gitu. Bumbu tumis itu. Nah, kalau kita hilangkan salah satu, ya bukan jiwa. Selagi kita hidup, pikiran, perasaan, dan kemauan itu aktif semuanya, betul ya? Jadi kalau ketika Yohanes berkata jiwamu baik-baik, berarti dia lagi berdoa, pikiranmu sehat, perasaanmu sehat, kemauanmu sehat. Lah kalau ini error berarti sakit jiwa. Hati-hati loh teman-teman, sakit jiwa tidak sama dengan EDAN. Apa itu EDA? Bukan gila, itu stigma itu enggak benar, karena sekarang enggak boleh kita bilang, enggak boleh bilang gila ya. Apa istilahnya? ODGJ. Bukan haleluya kan terpujilah Tuhan. Orang dengan gangguan jiwa dibilang gangguan loh. Berarti kalau gangguan bisa dibenerin? Enggak. Bisa kan? Nah, jadi kalau kita dengar istilah gangguan jiwa, berarti apa yang terganggu? 1, pikiran, 2, perasaan, 3, kemauan. Jadi mikirnya enggak bisa fokus, ngaco pikirannya. Perasaannya juga, kalau saya sering bilang kayak pesawat kena apa itu, awan cumulus nimbus, turbulence. Terus kemauannya enggak jelas. Pernah enggak ngalami kita pengen ini belum tercapai, ganti pengen yang itu. Ini sudah tercapai, ganti yang lain lagi, tidak selesai-selesai. Itu termasuk gangguan. Jadi sesederhana itu.
Nah, ini semua padahal yang ngatur hidup kita, betul gak sih? Tubuh ini kan cuma seperti casing aja. Siapa yang pengen saya kasih HP? Ya, tapi cuman casingnya toh. Cuman kopong-kopong buat kipasan tuh enteng, enggak bisa nyalain. Yaitu sama aja kita manusia tanpa jiwa. Enggak mikir apa-apa, tidak merasa apa-apa, tidak pengen punya apapun yang dikejar, kosong. Nah, itu hanya casing, tubuh aja. Tapi jiwa itu menggerakkan, istilahnya kalau itu komputer itu softwarenya. Bayangin, kalau itu error, makanya orang kalau disebut gangguan jiwa, yang terganggu kan dalamnya kan. Kalau di Jawa ini itu ada jarinya ini satu nempel di sini. Apa itu namanya? Nah ini loh, miring. Itu kan mewakilkan katanya ini kan pikiran di sini kan katanya kan. Nah kalau pikirannya miring berarti gangguan. Nah ini rupanya Yohanes ngerti banget kalau sampai jiwa terganggu error semuanya. Betul ya? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, suka ketawa 24 jam tanpa henti. Kan repot tuh. Apa kabarnya? Kayak gitu. Bahaya kayak gitu. Jadi ada 3 hal, sekali lagi apa itu? Pikiran, perasaan, dan kemauan. 3 hal ini loh teman-teman. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada gambar berapa binatang ini? 2. Apa aja binatangnya? Yang bisa lihat tolong diceritakan, yang belum bisa lihat. 3. Apa itu 3 itu? 3 binatang ya kan? Yang pertama itu burung rajawali. Yang di bawah ini apa ini? Kudanil. Kudanilnya ada berapa? 2. Ini anaknya ya kan? Ini enggak tahu bapaknya atau ibunya, saya enggak ngerti ya. Saya enggak cek KTP-nya soalnya ya. Pokoknya ada 2 binatang. Nah, suatu hari seorang penulis dari Amerika berkata gini. Namanya Pak Carl Sandburg. There's an eagle in me that wants to soar. Di dalamku ini ada raja wali yang pengen terbang tinggi. Dilanjutin. And there's a hippopotamus in me that wants me to wallow in the mud. Dan di saat bersamaan ada kudanil yang pengen berkubang di lumpur. Kira-kira apa maksudnya? Satu sisi aku pengen terbang tinggi kayak raja wali. Tapi sisi lain aku juga suka berkubang di lumpur kayak kudanil. Ya mungkin Pak Carl lihat kudanil, setahu saya yang hobi berkubang di lumpur apa? Yang ini lagi deg-degan karena mau sinja ini loh ya. Ya kan mau sinja ini kan Imlekan tuh pada takut semua, babi-babi ini pada schizofrenia. Ya, berkubang di lumpur. Bukankah hidup anak-anak Tuhan, saya enggak usah jauh-jauh, anak-anak Tuhan kan kayak gini gak sih? Satu sisi kita nih pengen menyenangkan hati Tuhan, amin? Ya tuh setiap kita menyenangkan hati Tuhan pasti ya. Tapi sisi lain, seringkali kita enggak sanggup terbang tinggi di angkasa kemuliaan Tuhan. Kita berkubang di lumpur dosa, kesalahan yang sama, masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on. Ini yang ditulis Pak Carl. Jadi ada sisi raja wali, ada sisi kudanil. Sehingga ini kalau jalan bareng tarik-tarikan. Ya kan? Teman-teman bayangin kalau ada kita naik Dilman. Siapa yang tahu Dilman? Dokar itu dokar ya. Anak-anak sekarang kelihatannya nggak ngerti itu. Sadu ya, Sadu, Dilman, Dokar, apapun lah itu namanya ya. Bendi banyak ya namanya. Itu rata-rata ya kalau disewakan untuk angkutan umum transportasi itu hanya 1 kuda. Tapi kalau tuh pejabat zaman dahulu itu sampai 2 kuda, 3 bahkan selusin kuda itu dipakai. Nah itu dilatih khusus kudanya, harus satu arah, satu gerakan. Nah repotnya kuda ini gampang ke distract atau gampang pecah konsentrasinya. Makanya ada namanya kacamata kuda, nengoknya ke depan. Lah bayangin ada 2 kuda aja, ini saya jalan, satu saya fokus, satu lagi lapar. Ya ada rumput seger, kemudian dia pengen belok, itu terguling nanti ya kan, keretanya itu atau bendinya. Jadi harus satu arah. Lah kalau jiwa kita terbelah, aku yang ini pengen ini, tiba-tiba yang ini pengen ini, itu error. Itulah yang disebut dengan, kalau teman-teman pernah dengar istilah schizophrenia.
Orang bilang gangguan jiwa, schizofrenia itu artinya keterbelahan dalam jiwa. Terbelah. Zaman dahulu kala juga ada lagu, cintaku terbagi berapa itu? Cintaku terbagi 2. Bu Deni tahu lagu itu ya. Cintaku, ada saya nyanyiin deh. Nanti tidak ada ikut nyanyi semua gitu. Cinta terbagi 2 itu kan untukmu 50, untukmu 50 ya dijumlah 100 sih memang ya kan. Tapi hidupnya kan terbelah terus. Itu yang terbagi 2 itu menurut saya masih level 1, ada yang terbagi 1000 loh ya kan. Siapa itu? Salomo ya? Nyanyi cintaku terbagi 1000 atau kayak gitu loh. Itu bayangin jiwanya bagaimana errornya. Jadi teman-teman, ini problem setiap orang. Jiwa itu bisa terganggu. Saya ajak teman-teman jalan-jalan, kita mundur ke sekian puluh tahun yang lalu, nembus ke negara lain. Ini kisah nyata. Yuk Nathan, klik. Hello Sci Friends. Apa yang terbayang olehmu ketika membayangkan besi panjang menembus tengkorak seseorang, terlebih lagi orang tersebut mampu bertahan hidup dengan kepala yang berlubang itu? Seorang pemuda bernama Phineas Gage merupakan seorang pekerja pemasangan rel kereta api di wilayah Cavendish, Vermont, Amerika Serikat. Walaupun ia hanya seorang pekerja rel kereta api, namun ia sangat terkenal di dunia neuroscience, bahkan psikologi. Ia sering disebut sebagai man who began neuroscience atau pria yang memulai ilmu saraf. Pada 13 September 1848, Gage memakai batang besi seberat 6,5 kg dan sepanjang 1,1 meter untuk menyimpan bubuk peledak ke sebuah batu. Entah bagaimana awalnya, saat ia berada di antara perkakas dan batang-batang besi, serbuk mesiu yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Phineas Gage berada, tumpah dan tersulut sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan ini begitu kuat, melemparkan perkakas dan besi-besi yang berada dekat dengan mesiu tersebut. Sebuah batang besi sepanjang hampir 1 meter dengan ujung runcing terlontar keras menembus rahang Phineas Gage yang sedang terjatuh. Batang besi ini menembus rahang, masuk ke dalam kepala, menembus otak, dan melubangi tengkorak bagian atas Phineas Gage. Phineas Gage yang saat itu terluka dan kesakitan ternyata masih sadar. Ia sanggup berjalan keluar dari lokasi kejadian sebelum terjatuh dan mendapatkan pertolongan. Para dokter yang ada merasa tidak sanggup menyelamatkannya, kecuali seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Hello yang bersedia menangani operasinya. Operasi penyelamatan yang mencekam itu ternyata sukses dan merupakan operasi penyelamatan nyawa terbesar dalam sejarah. Ia kembali normal, bisa berjalan, berbicara, bahkan melakukan aktivitas lain. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, ia merasa sudah cukup sehat untuk bekerja kembali, tapi bos tempatnya bekerja tidak menerima ia sebagai mandor lagi. Selain dari penampilannya yang mengerikan, kepribadiannya juga berubah. Semua orang yang mengenalnya sepakat bahwa ia bukan seperti Gage yang dulu. Sebelum kecelakaan, Gage adalah pemuda yang baik, sopan, ramah, dan baik hati. Tetapi setelah kecelakaan, kepribadiannya berubah 180 derajat. Yang menjadi emosional, perilakunya tidak sopan, dan sering berkata kasar. Phineas Gage masih menyimpan batang besi yang pernah menembus tengkoraknya hingga akhir hayatnya. Penyebab kematian utama Gage pada tahun 1860 adalah komplikasi dari epilepsi yang didapatnya setelah kecelakaan. Otopsi tidak pernah dilakukan setelah kematiannya, tetapi tubuhnya digali kembali 7 tahun setelah ia dikuburkan, yang akhirnya dibawa oleh saudara iparnya ke Dr. Harlow bersama dengan besi yang menembus tengkoraknya untuk kepentingan studi. Tengkorak dan batang besinya disimpan di Harvard Medical School's Warren Anatomical Museum di Boston. Pada saat yang sama, neurologis juga bersikeras bahwa kita harus melihat ke dalam struktur otak manusia untuk menemukan rahasia-rahasia apa dan bagaimana sebenarnya manusia itu. Dan Gage adalah kasus pertama yang pertama kali ditemukan dan berhasil membuktikan bahwa struktur otak memang memiliki perannya tersendiri. Bagian otak Gage yang mengalami kerusakan terparah adalah prefrontal cortex. Seperti yang kita ketahui tentangnya, yaitu memorinya utuh,
Ia mampu beraktivitas, bekerja, dan melakukan apapun yang umumnya dilakukan manusia. Namun, semua orang setuju bahwa kepribadiannya ini mengalami perubahan yang sangat besar. Hal itu pun menjadi bukti bahwa kepribadian seseorang tersimpan di prefrontal cortex. Terlepas dari kepribadian Gage yang berubah kasar serta penampilannya yang cukup menyeramkan, Gage tetaplah seseorang yang sangat berperan dalam ilmu pengetahuan. Kecelakaan yang menimpa Phineas Gage ini memungkinkan kepada para ilmuwan untuk mengatasi kesulitan dalam memetakan otak manusia. Itu kisah nyata. Nembus dari sini, rahang sampai ke atas. Serem ya, Phineas Gage. Kalau dari penelitian medis saya tidak akan membahas itu, bukan bagian saya. Yang disebut dengan prefrontal cortex itu di sini. Makanya jangan suka pusing, capek deh, itu jadi beneran itu ya kan, secara sains loh ya. Makanya kota doa tumpang tangan kan di sini kan diubah prefrontal cortexnya. Tapi nanti kalau otak ini dibedah, ya cuman ketemu neuron-neuron yang jumlah miliaran bahkan triliunan itu. Terus perasaan tuh tersimpan di mana? Ini saya bahas ini. Kalau ngisi kuliah sama mahasiswa pasca sarjana S2, S3 itu, wah mereka rame begini saya jelaskan, tapi tidak sekarang saya jelasinya. Yang jelas begini teman-teman. Sebelum kecelakaan, Pak Phineas itu orang yang apa tadi dikatakan? Baik, santun, sopan. Tiba-tiba habis kecelakaan itu berubah 180 derajat. Makanya tadi di videonya digambarkan ada suami istri lagi bangun rumah, kebalik ya, istrinya jadi naik ke atas tuh, keputar gitu, kejungkir gitu loh. 180 derajat. Bukan 360, balik lagi. Muter, terjungkir. Ada dua kemungkinan. Ya kalau saya berdasarkan sains medis tadi, bisa jadi gara-gara prekorteksnya ketusuk jebol semua jadi berubah. Karena ada gangguan epilepsi juga kan? Biasa sering epilepsi. Kalau teman-teman dengan gangguan epilepsi, setiap kali istilahnya terjadi kondisi dia kejang, itu sejumlah besar syaraf yang di sini itu putus hubungan. Jadinya maka loadingnya itu lama ya. Kita tanya apa kabar, jawabnya seminggu depan. Itu bisa ada kayak gitu tuh. Sering lupa, sering error. Tapi sekarang yang kedua, kita tidak pernah tahu Phineas Gage punya sisi gelap atau tidak. Bisa jadi ketika ketemu dengan orang, manusia dewasa itu kan paling pintar pakai sampul. Tahu sampul ya? Buku disampul, tapi bukan sampul transparan. Zaman saya sekolah dulu, ada guru-guru yang mewajibkan disampul pakai kalender. Kalender tapi sisi putihnya kelihatan di luar, jadi putih semua. Jadi nggak ngerti itu buku itu merek apa, gambarnya apa, ditutup sampul kalender yang luarnya putih susu itu baru disampul transparan. Nah manusia dewasa ini kan paling pintar pakai sampul ya kan? Oh mau ketemu sama Pak A, oh sampulnya nggih Pak, monggo, oh, haleluya puji Tuhan, nah, gitu. Ketemu Ibu C, oh nggih, oh leres, nggih, injah. Dalam budaya manapun, oh iya. Tapi nanti kalau ketemu dengan orang yang dianggap lebih rendah, sampulnya diganti dengan sampul kejam. Perintahin A, B, C, D dan sebagainya. Nah siapa tahu ketika kena des, itu sampulnya copot, aslinya seperti itu. Bahkan mungkin Gage-nya pun tidak sadar. Seperti tidak sadarnya Petrus ketika enggak Tuhan. Aku tidak akan nyangkal meskipun semua menyangkal. Betul gitu ya? Tuhan masih bilang lagi enggak, kamu 3 kali enggak. Sekalipun engkau harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal. Siapa yang tahu kecuali Tuhan. Lah Petrusnya aja tidak sadar kalau dia punya sisi gelap itu. 300 tahun sebelum Yesus hadir di dunia sebagai manusia, ada seorang filsuf besar dari Yunani. Tulisannya diabadikan di prasasti yang di belakang saya. Bacanya Gnotiseuton. Apa? Gnotiseuton. Artinya know thyself. Kenali dirimu sendiri. Bahkan dia bikin tulisan komplitnya gini.
knowing yourself, mengenal dirimu sendiri adalah permulaan hikmat. Katanya Pak Aristoteles. Ini bukan firman loh ya, ini katanya Pak Aristoteles. Lah sedangkan kita aja ini ya tidak pernah bisa kenal diri kita 100%. Apalagi kalau ada orang ngaku-ngaku nih, wah aku nih tahu kamu luar dan dalam, 1.000.000% ngerti. Lah kok pede man? Aku diriku ini loh tidak kenal siapa aku. Makanya Amsal 1 ya berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan apa itu? Hikmat. Jadi hikmat itu bukan karena kita kenal diri kita. Firman berkata seperti itu. Jadi gnotiseuton itu kalau di dunia. Di kita lah Pak, terus gimana siapa yang kenal aku? Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Ya beliaulah yang ngerti. Dan ini bahayanya kalau kita over PD. Yuk kita buka di Yeremia teman-teman. Yeremia 17. Ketika saya baca ini tiba-tiba, wih hati-hati loh. Hati-hati bukan dengan orang lain. Hati-hati bukan dengan bahkan dengan si jahat, tidak. Tapi hati-hati dengan siapa kita baca nih. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Judul perikopnya, pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Kenapa kok bergumul? Ya diulang-ulang soal dosanya itu. Oke, seperti ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ini ada gambar lucu sih kartun ini ya. Dia gambar seseorang, dia ini owner atau pemilik hati. Yesus nanya, loh kamu dengerin dia lagi kan? Dia itu masih hati-hatinya digambarkan kejam, ini wajahnya ada taringnya, kemudian alisnya muncak ke tengah gitu ya. Jadi siapa yang sering dengar? Kan dulu zaman kalau sekolah atau kita disuruh ngisi bagian moto. Ya moto itu bukan untuk masak tapi apa sih? Pegangan hidup gitu loh ya. Sering saya sampai bosan saya tuh baca. Ada 2 potong kata itu loh. Be yourself. Tahu ya kayak gitu ya? Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Pede loh itu tidak salah. Tidak ada yang salah dengan itu karena itu sebuah tanda kita sudah percaya diri, sudah terbentuk kepribadiannya. Tapi percaya diri yang terlalu over sampai melupakan Tuhan berbahaya. Karena hati kita, Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bahkan hati kita dalam bahasa Ibrani kan lev. Lev itu artinya memang hati, tapi juga pikiran, mind, dan will, kemauan. Ingat tadi, jiwa tersusun 3 bagian tadi, apa tadi? Pikiran, terus perasaan, dan kemauan. Nah ini agak tipis bedanya, kita bahas kalau Tuhan izinkan di kesempatan lain kita bahas bedanya Pak hati, jiwa, roh itu apa nanti ya. Sekarang lev itu atau hati itu bahasa Ibrani itu juga artinya pikiran dan kemauan. Hati-hati kalau kita over PD, tiba-tiba yang kita sebut sebagai hati atau intuisi atau perasaanku atau feelingku bisa nyesatin kita. Makanya Petrus tuh dia tidak salah loh seperti ketika dia bicara, enggak Tuhan, aku walaupun yang lain semua ninggalin engkau, semua mengkhianatin, aku tidak. Karena memang pikirnya berkata gitu. Dan dia mau, dia bukannya tidak mau loh. Beda kalau ini memang ini sudah ada rekam jejak ini ngawur ya Petrus, tidak. Ini murid Yesus yang militan. Tapi siapa yang sangka si Petrus tidak menyangka hatinya, jiwanya punya sisi gelap. Nah sisi gelap itu hanya terungkap ketika kita dihadapkan di situasi yang sangat sukar, sangat mengagetkan kita. Finehas tiba-tiba nembus itu. Dia kaget. Bisa jadi saat itu juga sisi gelap yang bahkan dia tidak sadar. Tersimpan rapat-rapat di unconscious mind-nya itu. Alam bawah sadar nongol naik semua.
Siapa yang suka minum kopi tubruk? Kopi tubruk itu bukan kopi diminum sama nubruk, bukan ya. Itu bubuk kopi ya. Kemudian langsung dituang, tidak larut tapi dia nunggu mengendap dulu. Terus misal itu sudah mengendap, terus kita aduk lagi, naik enggak itu endapannya? Naik. Jiwa kita kayak gitu loh. Mungkin kita berkata, oh enggak, aku kan tidak seperti itu. Mungkin kita percaya, aku percaya diriku tidak seperti itu. Memang kita enggak tahu. Tiba-tiba diaduk masalah yang gila-gilaan. Ini yang di dalam naik semua. Lah, baru ngeh loh, kok aku seperti itu ya? Itu maksud ilustrasi ini loh. Tuhan berkata, kok kamu dengerin dia lagi? Makanya didengar suara Tuhan. Nah ini membedakannya kita perlu belajar teman-teman. Oke, yang terakhir sebelum kita berdoa. Yang tadi kita nyanyikan. Mazmur 139 ayat 1. Daud ngerti loh kebenaran ini. Dia ngerti bahwa hati manusia itu wah jahatnya luar biasa. Makanya dia naikkan doa ini yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Mazmur 139 judulnya apa? Doa di hadapan Allah Maha Tahu. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan. Jadi Daud nulis ini, nulis liriknya nanti dikasih ke music directornya. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sekarang lompat ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi Daud ngerti kebenarannya, ya kan? Dia ngerti di ayat 1 sampai sekian dia sebutin semua, oh, Tuhan itu penguji hati dan sebagainya. Nah terus kalau sudah tahu mau ngapain? Ya kan? Kok kita belajar ilmu nih ya. Ini kan di tengah-tengah kita ada Pak Denny ya kan. Pak Denny pinter masak loh ya. Pengen dimasakin sama Pak Denny enggak? Pak Denny ahli masak roti-rotian. Roti beneran tapi begini, aneka roti. Terus nanti Martin mau belajar. Wah akhirnya saya diajari bikin donat. Ya kan? Rasa sayur lodeh loh. Ini donat rasa lodeh kan belum ada kan? Sudah diajari nih. Wah bumbunya Tin kamu buka ini, kamu bisa buka cabang dari Sabang saya meroketin. Kan belum ada donat rasa lodeh ya. Sudah punya ilmunya nih. Tapi karena Martin sudah tahu, ya sudah cukup. Terima kasih Pak Denny. Peluk dan sayang untuk Pak Denny. Ya selesai. Hari demi hari berlalu, 1, 2, 3, 4 hari, setahun berlalu dan tidak ngapa-ngapain. Apakah jadi buka kedai donat lodeh? Tidak ada. Nah Daud sudah ngerti kebenaran Tuhan Maha Tahu. Sekarang kalau sudah tahu mau ngapain? Nah ini ayat 23. Responnya kayak gitu. Setelah ngerti Tuhan itu menyelidiki hati, ini yang Daud katakan. Ini kan permintaan tuh. Coba kita lihat sekali lagi. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Saya stop di sini. Habis ini, nah ini yang biasanya tidak banyak orang suka. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bahasa Inggrisnya versi The Message atau bahasa Inggris kontemporer pakai kata investigasi. Kalau kata investigasi ini ada gambar file-file mungkin di kepolisian atau bidang-bidang untuk penyelidikan kasus-kasus khusus itu nyelidikinya mengerikan. Diteliti sampai sedalam-dalamnya. Dikatakan investigate my life, oh God. Investigasilah hidupku ya Tuhan. Find out everything about me. Temukan segala sesuatu mengenai aku. Cross examine and test me. Buatlah ujian berkali-kali. Get a clear picture of what I'm about. Biar aku ini ngerti aku ini sebenarnya apa dan siapa. See for yourself whether I've done anything wrong. Biar aku ini tahu kalau aku ini berbuat salah. Then guide me on the road to eternal life. Dan tuntun aku ke jalan kekekalan. Ini doa yang berani banget. Dulu di tengah-tengah kita ada yang hobi nyanyi satu lagu yang temanya gini ya. Siapa yang hobi kayak gitu dulu ya? Hobinya nyanyi ujilah aku Tuhan. Bukan pujilah loh ya.
ujilah aku Tuhan. Itu seperti mahasiswa datang ke dosen pembimbingnya, Pak ujian sekarang Pak. Loh belum, saya mau sekarang Pak, ben cepet lulus. Malah seneng ya dosennya kayak gitu, oh bagus. Kalau salah diperbaiki, saya revisi terus cepet lulusnya, bener gak? Tapi kan ada mahasiswa yang menghindari sebisa mungkin, kalau ketemu dosennya dari jarak 1 kilometer, ngilang sih, gitu. Sehingga tidak lulus-lulus. Itu saja Daud yang minta diinvestigasi, kepleset dah hidupnya. Kepleset, apalagi kita yang berkata, oh I know, aku sudah ngerti diriku. Karena filsafat dunia gak masuk dalam hidup anak-anak Tuhan loh teman-teman. Orang mau bilang gnoti seauton, gak bisa, aku gak kenal diriku siapa. Butuh diaduk dulu, ketemu dengan pergumulan yang bukan pergumulan biasa. Tiba-tiba, loh kok aku begini? Pernah gak teman-teman sadar, loh kok aku bisa seperti itu ya? Padahal aku gak pernah terpikir. Kok emosiku bisa meledak segitunya ya? Padahal selama ini enggak. Nah itu ada di alam bawah sadar kita teman-teman. Kalau itu Tuhan munculkan, minta itu dibereskan dalam hidup kita. Amin. Karena yang maha tahu siapa? Tuhan. Dan bersyukur kalau ditunjukkan kesalahannya sekarang. Artinya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk diperbaiki lagi. Saya sering bilang dengan teman-teman yang lagi nulis tesis atau nulis skripsi gitu ya. Kalau pas dibimbing, saya ditunjuk jadi dosen pembimbingnya, semakin ketahuan salahmu semakin aman waktu ujian nanti, tidak dibantai penguji. Semakin kamu tutup-tutupin, mana draftnya, oh nanti Pak saya perbaikin dulu, sekarang aja perbaikinya. Semakin ketahuan semakin bagus, gak usah diumpet-umpetin. Toh kita mau ngumpetin hidup kita di hadapan Tuhan, ketahuan juga gak di hadapan Tuhan? Ketahuan. Jadi doa kita, Tuhan ngomong ini nak, kita jawab ya dan amin. Amin semuanya. Yuk tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan maha tahu pergumulan kita yang bahkan kita gak terucap, Tuhan maha tahu. Bahkan kita punya keinginan yang kita anggap cuman keinginan sederhana, Tuhan maha tahu. Bahkan Tuhan mencukupkan, tidak cuma mencukupkan, melimpahkan dalam hidup kita. Amin. Tahun ini teman-teman, saya berdoa setiap kita serius mengalami pemulihan dengan Tuhan. Amin. Jiwa kita, isinya apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, kemauan kita, semuanya beres di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman dan kebenaran yang kami terima Tuhan. Benih firman itu masuk dalam batin kami, bertumbuh, hidup kami jadi tidak sama lagi. Ini jiwa kami Tuhan, biar Tuhan terus investigasi. Semua yang Tuhan tidak perkenan, biar dicabut hingga seakar-akarnya. Biar tanaman dari surga yang dari Tuhan saja tumbuh dalam hati kami. Jiwa kami sehat, pikiran, perasaan, kemauan kami selaras dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan ibadah ini melalui channel YouTube kami. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah share, dan jangan lupa komen agar channel ini semakin menjadi berkat bagi semuanya ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini.
Sebab kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau Tuhan Gembala Agung kami yang memberkati umat-Mu dengan anugerah yang limpah. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberi kami kasih karunia, memberi kami sukacita abadi, memberi kami damai sejahtera yang sebenar-benarnya. Kami terima kebenaran masuk dalam batin kami. Hidup kami terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Roh kami makin perkasa, jiwa kami makin dipulihkan, tubuh kami makin dibuat jadi sehat, menjadi kesaksian yang hidup bagi sekeliling kami. Kami terima berkat terbaik dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.